Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rito Saputra Kajapore. Nama saya Christian Menus Kamale. Kami dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah podcast tentang pembahasan beberapa kasus nyata yang dianalisis menggunakan kacamata teori organisasi, teman-teman. Ya, dalam podcast ini kami mengaitkan teori organisasi dengan fenomena yang terjadi di lingkungan, seperti lingkungan masyarakat, mulai dari spesialisasi organisasi, budaya organisasi, konflik, transformasi digital, dan jenjang organisasi hingga etika organisasi. Nah teman-teman, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang spesialisasi dan koordinasi dalam sebuah organisasi. Untuk kasus yang kami ambil yaitu tentang pelayanan BPJS Kesehatan yang melibatkan rumah sakit, puskesmas, klinik, dan kantor BPJS, teman-teman. Nah, spesialisasi organisasi adalah pembagian pekerjaan berdasarkan keahlian tertentu agar pekerjaan itu dapat dilakukan secara efektif. Ya, seperti dalam sistem BPJS, kesehatan terdapat pembagian tugas yang jelas, seperti rumah sakit menangani pelayanan lanjutan, puskesmas menangani pelayanan dasar, dan BPJS bertugas sebagai pelayanan jaminan kesehatan masyarakat. Nah, ini pembagian tugas ini menunjukkan adanya spesialisasi kerja yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan. Ya, namun tanpa koordinasi yang baik, sering terjadi kesalahpahaman seperti antrian panjang, keterlambatan rujukan, atau masalah administrasi. Analisis prestasi ini meningkatkan efisiensi koordinasi yang diperlukan agar setiap unit bekerja secara efisien. Komunikasi menjadi faktor utama untuk keberhasilan organisasi yang besar ini. Nah, organisasi yang memiliki spesialisasi tinggi tetap membutuhkan koordinasi yang kuat agar organisasi itu dapat tercapai dengan baik dan efisien, teman-teman. Maka dari semua itu, koordinasi itu sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi, begitu. Ya. Nah, teman-teman, untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang budaya komunikasi dan teknologi organisasi, teman-teman. Nah, ini contoh kasus yang kami bahas itu tentang transformasi digital dalam perusahaan transformasi ojek online, teman-teman, atau Gojek, gitu, teman-teman. Nah, Gojek berkembang dari layanan ojek online menjadi ekosistem digital yang menyediakan berbagai layanan, teman-teman. Ya, betul sekali. Kebersihan ini tidak hanya didukung oleh teknologi, tetapi juga budaya organisasi yang inovatif, seperti analisis budaya organisasi, mendorong inovasi, cepat beradaptasi terhadap perubahan, berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Analisis kompetensi ini juga kemampuan digital karyawan, kemampuan pengelolaan data, kemampuan pengembangan produk. Analisis teknologi, pemanfaatan aplikasi digital, sistem pembayaran elektronik, integrasi layanan dan dalam satu platform. Nah, teman-teman, dari pembahasan yang tadi, teman-teman, kompetensi sumber daya manusia yang baik juga teknologi yang tepat menjadi faktor keberhasilan dalam sebuah organisasi modern seperti Gojek ini, teman-teman. Nah, budaya, kompetensi, dan teknologi merupakan tiga elemen yang saling mendukung dalam meningkatkan daya saing dalam sebuah organisasi, teman-teman. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang konflik organisasi dan penyelesaiannya, teman-teman. Demo gaji nggak dibayar, sama sisa gaji nggak dibayar. Iya kan, seharusnya dia pargoi depan, Tapi dia bayar hukum bisa ya. Nggak makan lagi yang nanti. Nah, untuk kasus yang kami bahas yaitu tentang konflik antara pekerja dan manajemen terkait kebijakan upah di berbagai perusahaan manufaktur, teman-teman. Ya, konflik organisasi ini juga merupakan perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok dalam organisasi. Nah, dalam banyak kasus, teman-teman, pekerja itu
menginginkan teman-teman peningkatan kesejahteraan sementara, perusahaan harus mempertimbangkan kondisi keuangan organisasi teman-teman. Nah, untuk analisis konflik itu ada beberapa penyebab, yaitu perbedaan kepentingan teman-teman, kurangnya komunikasi, ketidakjelasan kebijakan teman-teman, sehingga itu menimbulkan dampak terhadap sebuah organisasi seperti penurunan produktivitas, menurunnya motivasi kerja, dan juga gangguan organisasional. Nah, ini ada dari masalah-masalah tersebut kita dapat melakukan penyelesaian konflik, yaitu dengan melakukan negosiasi, mediasi, kompromi, dan dialog terbuka antar anggota atau karyawan yang terdapat dalam organisasi, ataupun juga antara atasan dan juga bawahannya. Iya, betul sekali. Tapi dalam konflik juga itu tidak selalu buruk. Jika dikelola dengan baik, konflik dapat menghasilkan solusi yang baik bagi organisasi. Nah, kunci penyelesaian konflik adalah melakukan komunikasi yang efektif dan kesediaan semua pihak untuk mencari solusi bersama dalam sebuah organisasi teman-teman. Yaitu tentang transformasi knowledge manajemen. Untuk kasus yang kami bawa yaitu tentang transformasi digital pada PT Pos Indonesia teman-teman. Nah, perkembangan teknologi membuat Pos Indonesia ini harus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Iya, organisasi melakukan transformasi untuk melalui digitalisasi layanan dan peningkatan sistem informasi seperti analisis transformasi organisasi, perubahan proses bisnis, pemanfaatan teknologi digital, terus pengembangan layanan baru, analisis knowledge management, analisis berbagai pengetahuan antar pegawai, pelatihan dan pengembangan SDM, serta dokumentasi pengalaman kerja. Nah, knowledge management ini membantu organisasi dalam mempertahankan pengetahuan yang dimiliki meskipun terjadi pergantian pegawai teman-teman. Nah, transformasi organisasi ini juga lebih berhasil apabila didukung oleh pengelolaan pengetahuan yang baik. Nah, kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu tentang jejaring organisasi. Nah, kasus yang kami bawa yaitu tentang kolaborasi pemerintah, UMKM, perbankan, dan platform digital dalam pengembangan ekonomi digital Indonesia. Ya. Seperti jejaring organisasi ini adalah hubungan kerjasama antara berbagai organisasi untuk mencapai tujuan bersama, seperti analisis jejaring organisasi dalam pemerintahan, seperti menyediakan regulasi. Yang kedua yaitu perbankan, seperti menyediakan akses pembiayaan. Yang ketiga platform digital, seperti menyediakan akses pasaran. Yang keempat UMKM, seperti menyediakan produk dan jasa. Nah, untuk kolaborasi ini menciptakan nilai tambah yang tidak dapat dicapai jika organisasi bekerja sendiri-sendiri atau bekerja secara individu sendiri. Nah, manfaat jejaring, pertukaran informasi, efisiensi sumber daya, inovasi yang lebih cepat, meningkatkan daya saing dalam sebuah organisasi teman-teman. Nah, jejaring organisasi ini menjadi strategi penting dalam menghadapi lingkungan yang semakin kompleks atau semakin sesuai perkembangan teknologi ini teman-teman. Jejaring ini sangat dibutuhkan karena semuanya itu semakin kompleks dan semakin mudah, sehingga pesaing itu sangat banyak dalam sebuah organisasi. Nah, kita masuk kepada pembahasan 6, yaitu etika dan budaya organisasi. Nah, kasus yang kami bawa yaitu tentang penyalahgunaan data pelanggan pada berbagai perusahaan teknologi global. Nah, etika organisasi berkaitan dengan standar moral yang menjadi pedoman perilaku dalam sebuah organisasi. Iya, ketika perusahaan tidak menjaga data pelanggan dengan baik, pasti kepercayaan publik itu menurun. Seperti analisis etika organisasi, yang pertama yaitu prinsip. Dalam prinsip tersebut terdapat kejujuran, transparansi, tanggung jawab, perlindungan privasi, analisis budaya organisasi. Budaya yang baik akan mendorong perilaku etis,
dan mengurangi pelanggaran. Nah teman-teman, berapa sih yang harus kita lakukan atau didukung oleh kepemimpinan yang memberi contoh perilaku etis teman-teman, seperti melakukan pelayanan dan juga tanggung jawab terhadap organisasi tersebut teman-teman dengan baik teman-teman. Nah, ini etika dan budaya organisasi ini merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang teman-teman. Iya. Jadi dari seluruh kasus yang telah dibahas, kita dapat melihat bahwa teori organisasi sangat relevan dan memahami berbagai fenomena yang terjadi di dunia nyata ini. Nah, mulai dari spesialisasi budaya organisasi, konflik, transformasi digital, jejaring organisasi hingga etika organisasi, sebenarnya ini memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi atau sebuah kelompok begitu teman-teman. Iya, organisasi ini juga mampu beradaptasi, berkolaborasi, dan menjalin nilai etika yang akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang di masa depan yang akan datang. Nah, kita masuk dalam refleksi anggota teman. Oleh tugas ini kami berdua atau saya dengan teman saya itu dengan teman-teman saya ini masih bukan hanya konsep yang belajar di kelas, tapi juga dapat digunakan untuk menganalisis berbagai permasalahan nyata dalam organisasi. Saya belajar bahwa organisasi ini budaya organisasi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan merupakan faktor penting dalam keberhasilan organisasi. Pengetahuan ini akan menjadi bekal yang bermanfaat dalam kehidupan saya sehari-hari, dalam kehidupan saya dalam seperti berorganisasi seperti itu. Ya, kalau dari saya sendiri setelah mempelajari dan menganalisis berbagai kasus organisasi ini, saya menyadari bahwa setiap organisasi yang menghadapi tantangan yang berbeda-beda, kemampuan mengelola konflik, membangun jejaring kerjasama, serta menerapkan etika organisasi menjadi aspek yang sangat penting, teman-teman. Seperti tugas ini membantu saya memahami bagaimana organisasi diterapkan secara nyata dalam kehidupan yang profesional ini. Ya, saya kira begitu saja, teman-teman. Oke teman-teman, ini yang bisa kami sampaikan teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Oke, saya Saputra Kajakore dan teman saya Christian Menus Termale. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom.